Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata saya dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas maupun di sekolah. Bersama saya, Siti Khoimah, calon guru penggerak angkatan 4 dari kota Surakarta. Saya akan memaparkan dulu mengenai intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bahwa pembelajaran itu berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran disesuaikan dengan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Ketiga, pembelajaran yang memerdekakan siswa. Keempat, pembelajaran yang menyenangkan. Kelima, pembelajaran berbasis kearifan lokal. 6. Menerapkan semboyan pendidikan nasional. Adapun aksi nyata saya di kelas yang sudah dilakukan antara lain: yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini saya menerapkan metode problem-based learning. Dalam pembelajaran problem-based learning ini, siswa diminta untuk berdiskusi mengenai sebuah kasus, yaitu mengenai konflik kerusuhan tahun 1998 di kota Solo. Untuk diidentifikasi dan dianalisis penyebabnya, dampaknya, dan bagaimana sih pencegahan yang dilakukan agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Yang pertama yang dilakukan anak-anak adalah saya tampilkan dulu kasus yang akan didiskusikan. Di sini kasusnya mengenai kerusuhan tahun 1998 terhadap etnis Tionghoa di Surakarta. Kemudian, langkah selanjutnya sesi diskusi. Siswa mendiskusikan hal-hal mengenai penyebab, dampak, dan pencegahan yang bisa mereka lakukan di masa yang akan datang agar tidak terulang kembali. Yang ketiga, mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka, kemudian mereka menuliskannya di papan tulis. Bagi jawaban yang sama tidak perlu dituliskan kembali. Dan ini nanti yang akan menjadi catatan mereka dalam materi kali ini. Aksi nyata yang kedua yaitu mengenai pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat anak. Kodrat di sini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dengan menerapkan metode kontekstual learning, sedangkan kodrat zaman saya di sini melihat bahwa siswa merupakan generasi Z yang sangat dekat dengan dunia digital. Oleh karena itu, pembelajaran dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan dan eksplorasi kemampuan siswa dalam pemanfaatan gadget. Yaitu penerapan pada kodrat alam. Di sini siswa dikenalkan langsung dengan lingkungannya. Yang pertama, saya meminta anak untuk survei langsung mengenai kondisi, membandingkan harga dan keramahan penjual di pasar tradisional. Adapun contoh yang lain yang pernah saya lakukan adalah saya mengambil contoh-contoh konflik yang ada di kota Surakarta sehingga mereka bisa dengan mudah mengidentifikasi dan menganalisis hal-hal yang memang dekat dengan mereka. Berkaitan dengan kodrat zaman, di sini saya menerapkan untuk pemanfaatan gadget sebagai pembelajaran. Yang pertama, saya meminta anak untuk melakukan storytelling dalam pembelajaran. Perkenalkan saya dan berikut contoh hasil karya siswa. Di sini saya akan menceritakan mengenai kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Dan teman-teman, kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia sudah dimulai sejak abad ke-17, di mana para pedagang Inggris sudah berdagang sampai ke daerah. Kemudian, memanfaatkan gadget yang kedua adalah dengan membuat film pendek.
Waktu kita akan sampai, siapkan barang-barangnya. Jadi kita sampai, siapkan barang-barang dan jangan ada yang tertinggal. Karena beranda sudah datang. Oke, baiklah. Kita tunggu bagaimana pergerakan Belanda. Seperti apa mereka datang sini. Baik, Sultan. Untuk storytelling di sini kami menerapkannya pada materi kedatangan bangsa Barat di Indonesia, dan untuk pembuatan film pendek sendiri kami mengambil materi dari perjuangan melawan penjajahan. Yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan. Dengan menerapkan pembelajaran berbasis game. Berikut contohnya adalah metode tebak kata. Ayo, boleh nggak foto? Boleh. Itu banyak piramitnya. Nah, Iya betul. Ya. boleh dong ya, Boleh. Gak boleh bukan katanya. itu Nabi. Contoh metode yang kedua yaitu dengan mencocokkan kartu dan bermain peran. Iya betul. Keempat, pembelajaran berbasis kearifan lokal. Aksi nyata yang saya lakukan adalah dengan melatih anak-anak membatik. Siswa membuat batik dengan pewarnaan alam dan cap kertas. Di sini saya mencoba mengaplikasikan limbah kertas kotak susu formula untuk dibuat cap, dan ini saya terapkan pada materi IPS yaitu ekonomi kreatif. Hasilnya anak-anak bisa membuat batik sendiri dengan pewarna alam. Yang kelima, menerapkan semboyan pendidikan nasional. Yang pertama, penerapan Engarso Sungtulodo. Artinya, di depan kita memberikan teladan. Dengan guru berprestasi, maka kita juga sudah memberikan teladan kepada siswa-siswa kita untuk juga ikut berprestasi. Eng Madio Mangun Karso, artinya di tengah kita memberikan motivasi dan dukungan kepada mereka. Kemudian, Tutwuri Handayani, kita mendorong mereka untuk juga berprestasi sama seperti yang kita lakukan. Pembelajaran yang memerdekakan siswa. Di sini, yang saya ambil adalah dengan membebaskan siswa dalam memilih cara mengerjakan tugas, atau disebut dengan diferensiasi tugas berbasis proyek, disertai dengan petunjuk dan arahan yang jelas. Berikut contoh karya siswa.
akan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renata Kitaraseta dari kelas 8L absen 22. Saya dipanggil Renata atau Re aja. Hari ini saya mau menyanyikan lagu Bhinneka Tunggal Ika. Liriknya saya buat sendiri. Namun buat nada lagunya saya ambil dari lagu Just a Friend to You. Negara Indonesia sangatlah beragam, suku, ras, dan agama, semua berciri khas. Tapi kita semua tetap bersatu. Kita semua berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Ingatlah bahwa kita semua harus selalu bertoleransi agar hubungan tetap harmoni. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun testimoni dari siswa dan rekan guru sejawat lainnya mengenai penerapan diferensiasi tugas adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Nur Syafaati dari kelas 8L absen 6. Kemarin Miss Koim mengajarkan kami di IPS tentang kebinekaan. Dan Miss Koim memberikan kami tugas. Tugasnya kita boleh memilih ada 3. Pertama menyanyi, kedua kalau tidak salah membaca atau membuat puisi. Yang ketiga adalah menulis. Saya memilih menulis sebuah narasi karena saya suka menulis dan kebetulan saya juga suka narasi. Dan dari menulis itu saya bisa mengembangkan bakat saya bisa mengeksplorasi kata-kata baru dan saya menikmati sekali. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Miss Koi memberikan kami tugas untuk membuat tugas tentang pluralitas masyarakat. Saya membuat video. Saya bisa meningkatkan IT saya karena kebetulan saya di kelas ICT. Jadi saya lebih suka buat ngedit video dan tanggapannya seru juga sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adika dari kelas 8L. Kemarin Miss memberikan tugas tentang kependudukan di kelas saya di PS dan saya memilih untuk bernyanyi karena itu melatih
tunjukkan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fanuki Palestinisi. Saya adalah rekan kerja dari Miss Koim di SMP Islam Al-Abidin Surakarta. Menurut saya, Miss Koim itu adalah guru yang sangat kreatif, sangat pinter, selalu antusias dan semangat ketika ngajar. Jadi anak-anak ketika diajar sama Miss Koim juga semangat. Mereka bisa aktif karena Miss Koimnya juga aktif dalam memancing anak-anak. Terus kaitannya dengan diferensiasi tugas itu sangat bagus menurut saya, karena setiap anak itu punya gaya belajar dan kemampuan yang berbeda. Jadi ketika ada diferensiasi tugas, anak-anak bisa memilih kira-kira mana yang bisa sesuai dengan kemampuan dan juga gaya belajar mereka. Jadi mereka nanti nggak tertekan, terus mereka bisa mengembangkan kemampuan, mengembangkan potensi mereka sesuai dengan tugas yang mereka kerjakan itu. Nah, guru-guru lain juga bisa meniru itu. Jadi nggak terpaku dalam satu cara penugasan aja. Itu keren banget deh. Demikian pemaparan aksi nyata saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.